Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 3, 36, 37, 38, 39, 44, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65,
Hai terus. Gerbang udah biar nggak mengganggu ibadah soalnya lagi
bertekunlah dengan Latar belakang dari kitab ini, surat Roma adalah salah satu surat penting dalam sejarah baru yang ditulis oleh Paulus apostel pada jemaat yang besar di Roma. Pada masa itu orang Kristen dalam status yang tidak rendah, mereka berada di tengah masyarakat yang sebagian besar belum mengenal Kristus sebagai mengelola ajaran Injil.
Tuhan bahwa segala cinta-Mu anugerah dalam hidup kami. Tuhan baik dan sangat baik luar biasa. Ampuni kami Tuhan, tutup kudus kami dengan kuasa dalam Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu yang mulai bekerja berkarya, nyatalah kasih dan kuasa-Mu atas seluruh aspek hidup kami Bapa. Yang percaya Tuhan bahwa Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sangat baik dan luar biasa. Kami tutup kudus kami Tuhan dengan kuasa. Kami akan percaya Tuhan bahwa Roh Tuhan yang boleh bekerja atas kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa yang telah kasih dan kuasa-Mu atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga kampus kami STT IKSN dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kampus kami Bapa dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap hal apapun Bapa. Kami akan percaya kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat PT Santosa Asijaya dalam setiap pergumulan yang ada dalam nama Yesus. Kami serahkan taruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang mulai bekerja berkarya. Kami serahkan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang boleh memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami juga Tuhan berdoa buat keluarga kami dimanapun saat ini berada Tuhan. Tuhan jagai serta lindungi, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja, biarlah Roh-Mu yang boleh berkarya. Kami sungguh percaya bahwa pernyataan Tuhan sempurna. Kami juga Tuhan berdoa saat ini Tuhan buat orang-orang di luar sana yang saat ini Tuhan mengalami kekurangan keterbatasan, yang belum dapat makanan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati. Puji-puji Engkau Tuhan yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Bapa di surga, Engkau yang senantiasa melihara hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, telah kasih dan kuasa atas kehidupan kami. Puji-puji Engkau Tuhan. Serahkan hidup kami sebelum Engkau kami Tuhan. Oh Tuhan yang telah bekerja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan setia doa kami boleh berada di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat Christine Simanjuntak yang meminta dukungan doa supaya kakaknya Tuhan yang akan operasi sesar dalam nama Yesus menolong Tuhan hati. Tuhan yang campur tangan atas setiap aspek kehidupannya. Kami percaya Tuhan yang boleh bersama-sama dengan dalam nama Yesus.
Shalom bagi kita semua. Ya, yang pertama adalah Julianto. Nggak jelas ya. Ini kayaknya manusia ini. Mikael sama Berta. Pelat Suryanti. Kenapa? Oh, di rumah Pak Dani. Tiara sakit ini pernah ya. Ini nih, semakin hari bukannya semakin membaik dan bukannya semakin effort untuk ibadah, untuk peraturan dan segala macam. Yang pertama adalah WL. Ya, dari kemarin-kemarin saya perhatikan nggak ada tuh yang melakukan sesuatu hal lebih untuk WL. Hari ini si Bernike ya, kedepannya lebih diperhatikan lagi supaya suaranya lebih terdengar lagi untuk seluruh peserta atau jemaat yang hadir. Khotbah next kayaknya khotbah nggak bisa lagi bawa laptop di situ karena ngebaca jadinya itu ya, bukan untuk Heber doang tapi untuk semuanya. Ini isinya aja masih ngaco, terus belum lagi baca, berpidato. Jadi next nggak ada yang bawa laptop. Kau pakai slide itu kan kau nggak lihat terus tiap hari, tiap detik, cuman lihat poinnya baru jelasin gitu ya. Karena kalau bawa laptop sangat riskan, ngebaca tuh bukan slide poin-poin yang dilihat, tapi bahan khotbah yang dari Google yang dilihat gitu. Terus ya doa syafaat juga. Intinya setiap orang yang berdiri di situ harus suaranya lantang, bukan bisik-bisik gitu ya. Ketika sudah selesai berdoa, walaupun orang sudah selesai masih berdoa, tapi yang mimpin doa syafaat langsung berdoa tambahannya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa buat siapa nih? Buat siapa? Nggak bisik-bisik ya. Yang lainnya juga seperti itu. Dan ini juga pesertanya banyak nih yang tidak berdoa. Kenapa saya bilang tidak berdoa? Karena bibirnya nggak bergerak. Jadi kalau kamu bilang berdoa kok saya, dalam hati gitu ya. Karena kemarin disampaikan berdoa itu harus mengeluarkan suara. Ya, kalau saya sebut namanya pasti bilang nanti saya berdoa kok, tapi nggak ada berdoa, mulutnya dikunci. Ya, kedepannya diperhatikan jangan sampai ada titah baru melakukan hal tersebut. Ya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mulai dari sini. Ya, ini kemarin aturan dari Bu Rina berhubung dengan segala sesuatu yang terjadi. Next ke depannya, karena ini kan suka begadang mengerjakan tugas yang tidak jamnya. Jadi jam 10 itu laptop sudah dikumpulkan. Kalau putra dikumpulkan kepada ketua asrama atau larson. Putri dikumpulkan kepada ketua kamar. Nah, ini kan peraturannya seperti itu. Tapi kalau dari saya adalah di atas jam 10 tidak ada yang menggunakan laptop. Itu aja. Kalau ada ketahuan menggunakan laptop, berarti dia harus konsekuensi 1 minggu di dapur sendiri. Ya, mungkin dicuci piring atau sapu pel atau cuci alat dapur 1 minggu sendiri. Itu ya, atau 5 hari, Senin sampai Jumat. 5 hari ya, khusus cowok-cowok nih. Kalau ketahuan yang menggunakan laptop di atas jam 10 dengan alasan apapun, kan, aduh Pak, tanggung Pak, segala macam, tidak diperkenankan. Ya,
Kalau kamu tidak kumpul sama ketua asrama, is okay, nggak ada masalah. Tapi kalau saya ketahuan lihat putra, ya itu dia, baik pun putri, gitu ya kan? Karena biasanya ini nih kalian sendiri yang melakukan, melapor dan segala macam keberatan. Tapi nanti saya akan cek. Kalau sejauh ini sih, kalau putri menurut saya mereka melakukan kesalahan pun tapi mereka skip untuk diri mereka sendiri. Kalau putra ini ya itu sih, ketika ditegur salah dia akan cari kambing hitam nih, siapa nih yang salah, gitu ya kan? Mulutnya lemes kalau kata orang, gitu ya. Nah ini Julianto sama Mikael, nggak tahu lagi nih manusianya nih. Ini kalau semakin ditoleransi mereka, dibujuk-bujuk, diarahkan, kayaknya melonjak jadinya kan. Mereka sebenarnya udah konsekuensi di dapur untuk sendiri. Mikael kemarin tidak ikut biston, Julianto juga hal yang sama. Jadi harusnya Julianto harus cuci piring. Ini berarti udah 6 hari dia sendiri. Mikael juga hal yang sama, ya, supaya Samuel Siregar ya break dulu sebentar, dan Heber. Terus Samuel Siregar juga diharapkan bertobat untuk sikap, perilaku, kata-kata, ya harus diperhatikan. Soalnya kalau dia ditegur masih berdalih juga, gitu ya kan? Karena sudah banyak laporan cewek-cewek kamu melakukan tindakan yang tidak beretika atau tidak sopan, baik lewat kata-kata ataupun tindakan, ya. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab kamu daripada bertingkah aneh-aneh, ya. Kalau kamu nggak percaya, boleh kita nanti panggil korban-korban yang mengadu, gitu ya kan, hal apa yang kamu sudah lakukan, ya, itu bisa kok. Dan ada saksinya. Ya intinya kalau kamu mau, kelar hidupmu, gitu ya. Next, ini juga nih, bagi mahasiswa ini kan suka selalu nih, oh tugas banyak, soalnya banyak kegiatan. Kegiatan apa sih yang banyak? Dari zaman purbakala seperti itu kegiatannya, ya kan? Belajar terpimpin, ada kegiatan malam, ada KTB, ada latihan musik, itu doang. Jam belajar kalian jam mana yang disita? Malah kalian nggak usah belajar ya ke perpus, gerimis dikit, nggak usah lah ke perpustakaan, nah gitu. Nah salah satunya Ronald nih yang bicara. Besok kalau ada yang seperti ini harus masuk ranah. Dan untuk Ronald berarti dia harus saya sorotin nih. Ronald setiap hari atau setiap minggu harus memberikan laporan apa yang sudah dikerjakan ketika belajar. Jangan sampai ada belajar terpimpin dia ngegosip, ngegibah, gitu ya kan? Terus berjoget-joget, menari-nari, atau dia bernyanyi, nggak ada yang dikerjakan. Tapi kalau ketika udah malam baru dia sibuk. Ketika ditegur, iya nggak ada waktu untuk belajar, banyak kegiatan, banyak banget, gitu ya kan? Ini khusus Ronald. Kalau Ronald tidak memberikan, ya kamu masuk ranah lagi atau enggak diserahkan kepada DPA, dikasih tahu, Pak ini anaknya, dikasih tahu untuk memberikan laporan tugas apa yang sudah dikerjakan. Tapi tidak ada laporan, mohon dikonseling, ya kan? Ini salah satunya saya sebut namanya. Yang lain pun kalau ada yang berkata, iya soalnya banyak kegiatan, gitu ya kan, untuk membela diri ketika ditanya dosen, pimpinan atau yang lain, gitu ya. Jangan membela diri, karena apa perlu, kemarin kan sudah ada tuh. Kalau kalian dikasih aturan, apakah harus beserta dengan konsekuensinya? Dikasih nasihat, apakah beserta dengan konsekuensinya baru melakukan, gitu ya kan? Ada waktunya belajar. Kalau kalian dikasih belajar berjam-jam, kelihatannya kelamaan, bosan belajar. Dikasih belajar cuma 1 jam, katanya mau ngerjain apa? Pusing sebenarnya. Makanya kalau diikutin, maunya nggak bakalan, manusia buas soalnya kan.
tidak pernah puas dengan apa yang ada. Ya harapannya itu, Ronald harapannya berarti di hari Jumat saya sudah terima. Saat belajar ini, saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ini atas pengaduan ini, supaya yang lain pun akan ngerti nih. Nggak ada nanti ketika ditanya tugas mana, belum ngerjain tugas pak, soalnya kegiatan banyak pak, gitu ya kan. Apalagi semester 2 kemarin saya sudah tekankan, kalian sebenarnya ya ada waktu, walaupun kalian bilang nggak banyak waktu, tapi ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu untuk mengerjakan tugas. Jumat, Sabtu, Minggu bukan waktu diberikan untuk izin. Pak, saya izin ya keluar dulu. Pak, saya izin dulu ya. Bukan izin-izin atau tidur, gitu ya kan? Atau hal yang lain tidak berfaedah. Tapi itu gunakan waktumu untuk mengerjakan tugas. Apalagi tuh tugas makalah. Ini kapan dikasih tugasnya? Masih bisa loh dibilang. Tugas makalah barusan kemarin Pak dikasih. Sejak kapan rumusnya makalah dikasih? Kemarin. Oh seminggu yang lalu. Nggak ada. Saya juga pernah mahasiswa, tugas-tugas makalah itu dikasih di silabus di awal pertemuan biasanya, gitu ya. Tapi kalau dibilang kemarin untuk masalah silabus, kecuali maksudnya kalian cuman hafalan atau kuis, mungkin bisa lah. Terus, nah ini nih, identitas kita sebagai hamba Tuhan atau anak teologi nggak tahu nih, secara etika, verbal, sikap nggak tahu. Karena ketika dikasih tahu pun kayaknya luntur kan gitu. Biston nggak ada lagi nih yang menerapkan masuk shalom dengan semuanya itu dengan muka murungnya datang lemas-lemas, nggak ada gairah tuh sama Tuhan gitu ya. Datang kayak terpaksa, ini kapan Biston selesai, bukan kapan mulai, kapan selesai ya Bistonnya ini gitu. Kayaknya besok-besok ini kayaknya harus dikasih ranah nih, harus konsekuensi gitu ya kan. Saya akan datang jam 4, saya akan taruh rekam di sini. Yang tidak bersuara ya masuk ranah. Apapun ranahnya sekarang itu kerja praktis 1 minggu di pagi hari. Kalau tidak hadir, nah ini ditekankan ya, telat itu atau konsekuensi 1 hari itu sudah dialihkan kerja praktis 1 minggu, Senin sampai Jumat di pagi hari. Dan kalau tidak hadir, dia menggantikan yang konsekuensi yang di dapur, gitu ya kan. Kalau kamu merasa aduh kok gitu sih pak, ya udah nggak usah telat, nggak usah bertingkah, gitu ya. Karena hal ini pun banyak sebenarnya yang ditoleransi. Terus etika masuk Biston, ucapkan shalom sama berpapasan, mukanya murung, maka disapa. Ada kok mahasiswa disapa, gitu ya kan. Shalom, disebut namanya nggak ada. Kau mau kemana? Dicuekin. Buset, dalam hati ya, keren juga nih mahasiswa. Kita yang tegur tapi dia yang nggak tahu. Mungkin ada masalah pribadi atau masalah apa, tapi harusnya bukan seperti itu sikapnya, gitu ya kan. Sesuram apapun hidupmu, sebenci apapun kamu, harus tetap merelakan diri untuk menegur. Nggak ada, kecuali kalian masih semester 1 ya masih penyesuaian. Ini udah banyak nih firman Tuhan dicekokin tiap hari ibadah, itu ya kan, pagi, siang, sore firman Tuhan terus. Tapi apa nih maksudnya? Nggak ada yang melekat ya. Ya kalau mungkin di sini masih ditoleransi ya, tapi nyampe di luar sana apa nggak malu-maluin? Pulang kampung tiba-tiba dilihat cuman tidur, itu ya kan, nggak melakukan sesuatu, nggak pelayanan, tapi anak teologi. Terus selanjutnya belajar terpimpin. Kemarin Larson sudah sampaikan belajar terpimpin sudah berhitung di perpus, tidak ada yang keluar dalam hal apapun. Jadi nggak, aduh kak permisi ya, pulpen saya ketinggalan, laptop saya, charger saya, celana saya, nggak ada yang keluar. Kalau keluar langsung dicatat konsekuensi. Ke toilet pun ada toilet perpus, itu digunakan. Nggak ada saya mau ke toilet, aduh saya nggak bisa loh pakai toilet ini. Memang kamu punya toilet pribadi di sini,
nggak ada ya toilet pribadi ya di perpus. Ya kalau kamu nggak mau, aku nggak mau pakai toilet perpus, ya udah kamu sebelum jam berhitung ya udah kamu sudah merelakan diri ke kamar mandi dulu tuh ya. Larson ini dicatat dalam hal apapun supaya meminimalis nih manusia-manusia yang berkeliaran ya. Next, kalau ayat hafalan pagi, setiap yang disebut namanya harus berdiri. Ayat hafalan. Nah, sebentar lagi kita ayat hafalan. Saya lihat dulu yang ngantuk-ngantuk, nanti dia yang disuruh ayat hafalan. Ayat hafalannya itu tadi apa namanya? Di mana tadi ayat hafalannya? Ayat hafalannya hari ini di dalam Matius 6 ayat 24. Ya, sudah dihafalkan, tapi saya masih banyak nih pengumumannya. Kan banyak yang gak kerja praktis. Terus next. Ya, konsekuensi kerja praktis sebenarnya saya akan desain untuk rolling. Jadi yang kerja praktis, yang konsekuensi di minggu ini diharapkan minggu depannya itu ganti orangnya, supaya ini bergilir semuanya dulu, menyadari kalau ada yang nyaman, nyaman juga ya kerja praktis cuman berdua, ya kan, ya bisa dilanjutkan terus menerus. Tapi kalau dia nggak nyaman, kayaknya gimana perasaanku ya, yang lain pada tidur, saya kerja praktis, merasa dirinya babu gitu ya kan, bertobat gitu ya kan, merasa dirinya terancam punah, ya besok-besok saya nggak mau lagi nih gitu. Tapi kalau manusianya ini kan cuman manusianya yang konsekuensi itu aja ya. Kamu kalau memang minggu depan namamu muncul lagi, relakan hatimu. Jadi nggak yang lain pak, yang lain nggak ada. Kita kan cuma 65, yang konsekuensi ada berapa tuh, ada 25. Nah kalau udah dicari yang lain nggak ada, ya namamu lagi muncul ke permukaan, itu ya kan. Kalau kau bilang si Erna belum pernah konsekuensi, kamu cek Erna pernah nggak ada pelanggaran, gitu ya kan. Jangan paksakan Erna untuk kerja praktis, tapi dia nggak pernah pelanggaran. Yang lain pak, yang lain siapa lagi nih? Lia pak nggak pernah. Nah, kamu cek ada nggak konsekuensinya. Kalau kamu memang rajin, buat datanya, gitu ya kan, catet. Pak saya aja nih yang urus nih, yang telat-telat. Boleh, gitu ya kan. Kalau kamu nggak rela, kayak si Ronald nih, dia nggak rela nih, minggu depan kerja praktis lagi. Kamu catet, Pak saya aja yang bagi kerja praktis nih, saya punya datanya semuanya, catet, ya kan. Pak minggu ini namanya, saya udah punya datanya, ini aja yang kerja. Saya akan senang, bagus, ya udah lakukan, itu yang konsekuensi, ya. Ya itulah, kita di asrama memang harus full, padat, itunya ya. Konsekuensi rolling, jika tidak ada akan konsekuensi lagi yang bekerja. Relakan hatimu, kalau melakukan pelanggaran ya ikhlaskan, apapun itu terima dengan sukacita. Ya, bunga di aula Samuel Sibarani itu tugasnya adalah ketika dikeluarkan disiram sedikit, kalau tidak tiris lagi dikembalikan harusnya ke aula. Nah nanti malam sharing ibadah angkatannya. Ibadah angkatan harusnya stimul CCA, karena hari Senin kita mungkin CCA dan semuanya nilainya harus 70. Ya, biar effort. 70 nilainya, terus penilaiannya adalah per kamar. Jadi nilainya adalah per kamar, nggak personal, karena ini kemarin kan tujuan CCA ini adalah bertumbuh bersama, bukan bertumbuh sendiri menjulang, tapi bertumbuh bersama. Jadi satu kamar itu nanti berapa nilainya semuanya? 5 orang dijumlah dibagi 5. Kalau nilainya di bawah 70 berarti semua manusianya konsekuensi. Nggak apa-apa lah rame-rame satu kamar, konsekuensi kerja praktis, gitu ya kan. Tapi kalau nilainya ini ada 5 orang, 3 orang 100, ini 50, ketolong pasti. Dijumlahkan dibagi 5, nilainya berapa? Gitu. Ya, makanya jangan berjuang sendiri, tapi berjuang dengan teman-temannya. Teman kamarnya itu bukan untuk digosipin,
bukan untuk dijulitin, bukan untuk dijauhin, tapi dirangkul, dinasehatin, cipika-cipiki, dipeluk, gitu ya kan. Jangan dimusuhin, jangan kasih laporan, Pak itu anggota kamarku begini bagana begono, tugasmu apa, gitu ya kan. Itu adalah cerminan kita nih. Nanti kalau kita udah berkeluarga, nah ceritakanlah keluargamu ke orang lain. Itu nggak bagus. Masalah keluarga sendiri skip, gitu ya kan. Nggak perlu orang lain tahu masalah keluarga kita. Demikian juga masalah kamar kita. Ya, terus bunga khotbah. Ya tadi khotbah saya sudah bilang ya. Khotbah itu kalau boleh next kita akan terapkan khotbah Pak Paulus itu. Yang khotbah dipanggil 5 orang maju ke depan bawa Alkitab, dia udah hafal nih. Coba baca Matius 6 ayat 33. Gitu kan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, baca lagi kamu, gitu ya kan. Nah, itu bagus tuh. Jadi nyantol firman Tuhan di kepalanya. Terus ya ayat hafalan. Ya, nanti coba, belum pasti juga semester 2 ini mau pelatihan atau tidak, tapi saya nggak yakin. Ini kata-kata motivasi untuk semester 2. Pelatihan pun kalian untuk WL, saya nggak yakin kalian lulus. Kalau saya udah bilang saya nggak yakin, ya yakinkan dirimu, ya kan. Tapi menurut saya nggak yakin kalian akan lulus 50%. Paling cuma 5 orang yang pasti lulus, gitu. Kalau ada pelatihan WL dengan challenge yang saya sampaikan, kalian kan cuman 2 lagu, Lingkupiku sama Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Nanti malam coba kalau memang bersedia kita pelatihan. Itu saja. Sekarang kita masuk ayat hafalan. Seperti yang saya bilang tadi, ayat hafalan harus berdiri ketika ditunjuk. Jadi dilihat nih, yang nunduk-nunduk itu yang ditunjuk. Nah, ini udah segar tiba-tiba semuanya ini. Ayo Lukas, hafal atau tidak? Kalau tidak berdiri dianggap tidak hafal. Karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya udah, nanti kamu datang ke saya, hafal dulu nak ya. Lukas. Nah, coba dulu nih. Asep. Belum. Ya, nanti datang, kalau enggak ya konsekuensi. Ini ayat hafalan. Ini ada beberapa nih, kemarin-kemarin kan hari ini nih dihafal. Kalau tidak hafal ditulis, kalau enggak ditulis berarti bantu di dapur lagi nih. Gitu ya kan, bantu di dapur aja dia. Udah hafal. Next, Julfan. Ya, cowok-cowok ini makanya kalau ada waktu nggak bisa tidur, menghafal aja, menghafal. Jangan bikin keributan. Ini nggak tahu nih ngomong sama Putra gimana ya. Kalau kalian itu kan hari Rabu masuk jam 12, malah kemarin masuk tengah 12, kadang jam 11. Tapi itu dia bikin keributan, pasti ada kasus kalian. Kenapa ya? Ditegasin kasihan, nggak ditegasin berulah. Gimana itu Larson? Jadi kasih tahu jangan ribut pas masuk Itu dia. Soalnya kalian 1-2 orang pun yang bersalah, yang berulah, semua kena. Gitu. Enggak ada yang dikasih tahu dengan nada lembut ini. Suaranya nanti pasti itu lagi. Ya, minggu depan saya cek lagi nih.
Kalau kalian masih kayak gitu, nggak usah lagi kalian masuk kamar, jam 1 aja. Nanti saya bilang Ibu Kaci, Bu, buka perpusnya buat putra-putra, mereka mau belajar sampai jam 1. Soalnya kalau misalnya masuk kamar nanti teriak-teriak, mendingan Ibu yang kontrol mereka. Kalau Ibu Kaci ngomong kan mungkin kalian akan dengar tuh. Kalau putri-putri, kalau mereka ribut masih denger, saling menegur. Jadi jangan kalian bilang, Bapak pilih kasih sama cewek-cewek. Ya kalau memang pilih kasih, benar sih. Cewek-cewek harus dilindungi. Cowok-cowok ini kan kalian calon pemimpin yang harus selalu salah. Belajar dari sekarang, disalahkan. Ketika nanti kalian udah berkeluarga disalahkan, oh udah kebal. Emang saya selalu salah. Tapi memang itu sih, gitu ya. Tapi pada kenyataannya pun cewek-cewek lihat ini yang konsekuensi. Biasanya cowok yang muncul ke permukaan, gimana jadi kepala rumah tangga nanti, gitu ya. Jadi harap bersabar. Septri. Iya ini 3 putra, sekarang 3 putri dulu. Septri hafal. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ketika demikian, Ia ia akan membenci akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. atau Ia akan setia setia kepada yang seorang dan ia tidak akan mengindahkan yang lain. Septri. Kamu tidak akan dapat mengabdi kepada dua Allah atau Mammon. Tuhan Allah. Erna. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke, berarti satu lagi ada Arlina. Oke. Ya besok ini ayat hafalannya udah full ya. Hari Kamis, Jumat. Jumat itu Matius 6 ayat 19 sampai 24. Berarti satu perikop itu. Berarti nanti yang kerja praktis udah bisa duluan yang menghafal baru keluar. Yang lainnya kita menghafal selesai sampai jam 6. Jam 6 baru bubar. Besok. Makanya hafal. Kalau hafal 3 orang hafal, ternyata saya anggap mereka sudah hafal semuanya. Tapi kalau dipanggil 1, 2, 3 nggak hafal, ya curiga, berarti nggak ada yang hafal. Harapannya besok semuanya hafal, persiapan dari sekarang. Ada pengumuman dari yang lain? Boleh? Tadi malam di ibadah sekolah minggu ada penggunaan AC kan? Ada. Ada. Baik, makasih jawabannya. Itu izin sama siapa? Soalnya kami datang ke sini dengan Mana? Soalnya kami datang ke sini aslinya dari Yang izin siapa? nggak tahu. Coba siapa
Jangan dipakai dulu baru siap bertanggung jawab. Takutnya dipanggil, saya nggak tahu. Gitu loh. Jadi S aja ya, PT S aja kalau misalnya mereka ada rapat, mereka itu udah pasti konfirmasi juga. Jadi tolong teman-teman, saya nggak perlu ada konsekuensi karena nggak izin nggak pakai izin, terserah, saya nggak perlu tahu. Tapi saya bertanggung jawab suatu saat nanti kalau misalnya kita dipanggil karena kesertakan pembiayaan, nanti juga fungsi sudah tahu siapa orangnya. Jadi saya pastikan juga kepada teman-teman pengurus asrama, kegiatan malam kalau bisa, kalau memang harus penggunaan AC, bisa dikasih tahu. Saya juga bisa ngomong sama Pak berapa ibadah sekolah minggu di hari ini boleh nggak digunakan, karena semua, karena kan office memo kan itu dibilang dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kalaupun ada penggunaan di atas jam itu harap dilaporkan agar bisa ditambah lagi untuk waktunya. Di office memo itu kan terpampang di situ, di perpus, di pintu kelas ada itu. Jadi saya nggak mau menyalahkan siapapun, tapi itu semua tolong kerjasamanya teman-teman. Terima kasih. Ada lagi dari yang lain? Ya, menanggapi hal ini, ya memang itu peraturannya, tapi nanti saya coba tanya ke rapat lagi terkait hal pemakaian AC. Karena memang ini kan aturannya dari Pak Abraham, dari Bu Esther, tapi kita sebagai pimpinan yang lain merasa keberatan sebenarnya ketika ada kebersamaan yang melebihi kapasitas harusnya bisa menggunakan AC seperti di aula. Tapi nanti saya coba tanya lagi ya untuk hal tersebut. Karena terkadang pun saya bilang nyalakan AC-nya, saya bertanggung jawab gitu ya. Ada lagi dari yang lain? Ya, Erna? Semalam yang sekolah itu kan tamat kesediaan, dan mereka juga yang terakhir di aula. AC pun sudah dinyalain dan tadi sampai pagi AC itu nyala, dan ini sampai Oh, malam AC itu udah nyala. kalau itu sih bermasalah sih. Apa ya? Tamat kesediaan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, semangat berjuang. Nggak bisa kayaknya. Matius 6 ayat 24. Apa integrated? Matius 6 ayat tunggu, ini 24. penting. Seorang pun dapat mengabdi Asik. kepada Tuhan sebab dia akan mengasihi yang seorang dan membenci kepada yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan cenayang kamu dapat mengabdi kepada Allah. Amin. Pak, kan itu jam dispenser 1 ya. Hah? Jam dispenser 1 di kelas nanti. Kan kami ada kolaborasi sama STT dulu. STT? Iya, STT Weekend dulu. Di sini, ke sana. Di kelas. Oh. Ada Dispenser Putri lah. Iya, yang di Cepel itu. Iya, Cepel. Itu udah lahirnya loh, Pak. Dia tinggal diangkat dulu baru bisa. Tapi kami udah beli galonnya. Iya. Tinggal diangkat ya. Diangkat, ditaruh dulu di situ, baru kalian angkat Gimana dispenser. cara ngangkatnya? Cowok-cowok nggak ada yang guna. Kalau enggak, kalian di kelas pakai dispenser cowok. Juru. Iya, bisa kan? Atau dispenser yang di atas aja kali ya? Cewek-cewek yang di atas. Kayaknya nggak ada isinya. Iya, itu Ya juga. bersihkan lah. Tapi kan dia baik punya ini. Mendingan Ya, buka. bener. Pak, ini udah selesai nih ayat hafalan ini. Ya Pak Enan. Bunyi. Pak Enan. Elingan. Bunyi. Pak Enan. Bunyi. Ya. Pak. Katanya kemarin bisa nih. Kemana itu nak bisa? Ini nggak lurus. Ada pembiayaan. Buset dah bunyi. Nggak ada menteri kata satu sebenarnya.
nyampe enggak? Gini mah gampang. Pelan ya. Ya pelan lah. Sini nih. Ya. Bunyi kan? Mana? Mana satu lagi? Salah. Bisa. Lihat tuh. Asli lu kulihat dulu sih.